dia menunduk lemas. Semalam, anaknya demam, istrinya terisak diam-diam di dapur karena tak sanggup beli obat. Sementara itu, orderan ojek online semakin sepi. Persaingan ketat, rating rendah hanya karena sinyal buruk, dan mesin motornya yang kadang mati mendadak, membuat harapan hari itu terasa nyaris pupus. Akan tetapi ada seorang bule Jepang yang menawari pekerjaan. Akan tetapi pekerjaan tersebut tidak masuk akal. Bule tersebut juga ingin melampiaskan hawa nafsunya. Ayo kita simak cerita selanjutnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel Mamah Salsa ini. Like dan komen. Terima kasih semuanya. Mari kita simak bersama-sama kelanjutannya. Pagi itu, seperti biasa, Slamet sudah duduk di motornya di pinggir jalan, menunggu penumpang yang akan menumpang. Jalanan Jakarta yang padat selalu menjadi pemandangan sehari-harinya. Beberapa kali, dia menoleh ke arah jam tangan di pergelangan tangannya, merasa sedikit khawatir, karena seharusnya dia sudah mendapatkan beberapa penumpang sejak pagi. Slamet adalah seorang tukang ojek yang sudah puluhan tahun menjalani profesi ini. Usianya sudah tidak muda lagi, sekitar 45 tahun, tetapi tubuhnya masih cukup bugar karena sehari-hari mengendarai sepeda motor. Meski hidupnya biasa saja, dia selalu berusaha menjalani hari dengan senyuman. Keluarganya, istri dan 2 anak, adalah segalanya baginya. Meski penghasilannya pas-pasan, dia merasa cukup karena bisa memberi makan keluarga. Slamet, dalam hati, hari ini sepi banget. Apa mungkin cuaca, ya? Atau mungkin aku harus coba cari jalur yang lebih ramai. Tiba-tiba, seorang ibu-ibu yang terlihat buru-buru datang menghampirinya. Ibu itu terlihat ragu sejenak, lalu mendekat. Ibu-ibu, Mas, ojek ke Kemang masih ada? Slamet, ada, Bu. Ayo naik, saya antar. Ibu itu langsung naik ke motor dan mereka berangkat menuju Kemang, sebuah kawasan yang cukup ramai di Jakarta. Selama perjalanan, Slamet sesekali berbicara dengan ibu itu untuk menghindari suasana canggung. Slamet, Kemang enak, Bu. Banyak tempat makan dan kafe sekarang. Ibu-ibu, iya, Mas. Tapi saya jarang ke sana, cuma kadang aja kalau ada urusan. Slamet, oh, gitu. Saya sering ke sana, Bu. Paling enak nongkrong di sana kalau lagi sore. Banyak tempat yang nyaman. Ibu-ibu tersenyum, wah, bisa jadi rekomendasi buat saya nih. Makasih ya, Mas. Perjalanan cukup lancar, meskipun kemacetan Jakarta mulai terasa. Begitu sampai di tujuan, ibu itu membayar tarif ojek dan memberikan sedikit uang lebih. Ibu-ibu, terima kasih, Mas. Ini ada lebih, semoga hari Anda lancar. Slamet, menerima uang, makasih, Bu. Semoga hari Ibu juga lancar. Setelah ibu itu pergi, Slamet melanjutkan lagi perjalanan menunggu penumpang selanjutnya. Hatinya sedikit gundah. Penghasilannya hari itu belum memenuhi target. Dia berharap bisa mendapatkan lebih banyak penumpang sebelum jam makan siang. Namun, saat tengah asyik menunggu, tiba-tiba ada seseorang yang menghampirinya. Pria itu terlihat asing, dengan wajah tampan dan gaya berpakaian yang cukup berbeda dengan orang Jakarta pada umumnya. Dia mengenakan kacamata hitam dan jaket yang agak tebal meski cuaca panas. Pria asing, "Excuse me, do you speak English?" Slamet, terkejut, agak bingung, "Oh, iya. Speak English, Idu. What can I help you, sir?" Pria asing, "Inet Aridetu Lesai. Kota tua?"
You want to explore Jakarta a bit? Selamat. Memandang pria itu dari atas ke bawah. Kota tua, ya? Oke, saya bisa antar. Ayo naik, Pak. Pria itu mengangguk dan langsung naik ke motor. Slamet mulai melaju, meskipun dia sedikit merasa bingung karena pria asing itu terlihat berbeda. Kecepatannya tetap sedang, mengingat jalanan Jakarta yang padat. Slamet mencoba membuka percakapan. You are from Japan? Pria asing. Yes, I'm from Japan. My name is Hiroshi. And you? Slamet. I'm Slamet. Nice to meet you, Mr. Hiroshi. Hiroshi. Nice to meet you too, Slamet. Jakarta is so crowded. But very interesting. Slamet. Yes, Jakarta is always busy. But it's a nice place to live, once you get used to the traffic. Perjalanan berlangsung cukup menyenangkan meskipun Slamet sempat merasa canggung. Hiroshi tampaknya sangat menikmati suasana Jakarta dan mulai bertanya banyak hal tentang kota ini. Slamet pun mulai terbiasa dengan percakapan dalam bahasa Inggris, meski tidak terlalu lancar. Terkadang, mereka harus saling tertawa saat terjadi salah pengertian. Slamet, Jakarta, memang trafiknya bikin capek. Tapi, ya, gitu, saya sudah terbiasa. Hiroshi, tertawa, I can see that. You look like you've been driving for years. Slamet, I have. More than 20 years as a driver. But sometimes it's hard, especially when the weather is hot like today. Setelah beberapa menit berbincang, akhirnya mereka sampai di kota tua. Hiroshi turun dan memberi Slamet bayaran. Namun, Hiroshi tidak hanya membayar tarif yang biasa, dia memberikan lebih banyak uang. Hiroshi, here, take this. You've been a good driver. I appreciate it. Slamet, terkejut. Wah, terima kasih, Pak. Ini terlalu banyak. Hiroshi, don't worry, I can afford it. I've been traveling for a while, and I know that you, drivers, work hard. Keep it. Slamet menerima uang itu dengan rasa syukur, meskipun dalam hatinya, dia merasa agak canggung. Dia melihat Hiroshi berjalan menuju sebuah kafe di kota tua dan menyadari bahwa ini adalah pertemuan yang tidak biasa. Namun, dia tidak tahu bahwa pertemuan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah kejadian itu, Hiroshi sering menghubungi Slamet untuk menjadi pengemudi pribadinya. Mereka mulai berbincang lebih banyak, dan Slamet mulai melihat peluang yang lebih besar, jauh di luar dunia ojek yang selama ini dia jalani. Ternyata, seorang bule Jepang ini memiliki ide-ide yang bisa mengubah hidup Slamet. Namun, saat itu, Slamet belum tahu betapa besar perubahan yang akan datang. Hari-hari setelah pertemuan dengan Hiroshi terasa agak berbeda bagi Slamet. Meskipun mereka hanya berbincang singkat, ada sesuatu yang berbeda dengan pria bule Jepang itu. Hiroshi, yang selalu tersenyum ramah dan penuh semangat, seperti seseorang yang tahu banyak hal yang bisa membantu kehidupan Slamet. Setelah beberapa kali bertemu dan mengantarnya berkeliling Jakarta, Hiroshi mulai membuka lebih banyak percakapan tentang dirinya. Ternyata, Hiroshi adalah seorang pengusaha yang sedang melakukan perjalanan bisnis keliling Asia Tenggara, dan Jakarta adalah salah satu kota yang dia tuju. Namun, apa yang membuat Slamet terkejut adalah saat Hiroshi menawarkan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hiroshi, Slamet, ini somone reliable for a few weeks here. Would you be willing to work with me for a bit? Not just as a driver, but more. I want you to be my guide and also help me with some projects I'm working on. Slamet, terkejut. Bantu Bapak, maksudnya gimana?
Saya kan cuma tukang ojek, Bapak. Hiroshi tersenyum. No worries, you don't need to worry about it. You already have a good sense of the city and are a good person. I believe we can work together on something more interesting. How about we talk about it over lunch tomorrow? Slamet merasa bingung, tetapi tawaran Hiroshi sangat menggiurkan. Meskipun kehidupannya biasa saja, ada rasa penasaran yang mendalam tentang apa yang sebenarnya dimaksud Hiroshi. Setelah pertimbangan sejenak, akhirnya dia menyetujui untuk bertemu lagi keesokan harinya. Keesokan harinya, Slamet dan Hiroshi bertemu di sebuah restoran sederhana di kawasan pusat Jakarta. Hiroshi sudah menunggu di meja dengan secangkir kopi di depannya. Slamet, yang baru saja tiba, duduk dan langsung disambut dengan senyum hangat dari Hiroshi. Hiroshi, "Ah, Slamet, thank you for coming. Please, sit. Let's have lunch, and I'll explain more." Slamet masih agak bingung. "Terima kasih, Pak Hiroshi. Saya nggak tahu apa yang Bapak maksud dengan kerja bareng." Hiroshi, "It's simple, Slamet. I'm working on a small project here in Jakarta. It's a tech-based business, and I need someone to help me connect with local people and provide some ideas. You see, I have knowledge of technology, but not much about the daily life of Jakarta. That's where you come in." Slamet mendengarkan dengan seksama, meskipun dia tidak sepenuhnya mengerti apa yang dimaksud Hiroshi. Namun, rasa ingin tahu mulai tumbuh dalam dirinya. "Slamet, teknologi? Saya nggak tahu banyak soal itu, Pak. Saya cuma bisa bawa ojek, itu aja." Hiroshi, "Don't worry, that's okay. I'm not asking you to become a tech expert. But I need someone who understands how the city works, how people think, and someone who can help me find the right local partners for my business." Slamet mengangguk perlahan, mencoba mencerna apa yang baru saja dijelaskan Hiroshi. Ternyata, Hiroshi ingin menggunakan pengetahuannya tentang Jakarta dan pengalaman hidupnya sebagai tukang ojek untuk membantu bisnisnya. Meskipun merasa ragu, Slamet tidak bisa menahan rasa ingin tahu yang semakin besar. "Slamet, tapi apa yang bisa saya bantu, Pak? Saya kan nggak ngerti soal bisnis." Hiroshi, "That's actually why I want to work with you. You are the bridge between the local world and the ideas I'm bringing in. We do start small, just helping me with some market research, meeting with potential partners, and learning how things work here." Slamet terdiam, mencoba membayangkan hal itu. Bisnis, teknologi, dan semua hal baru yang belum pernah dia pikirkan sebelumnya. Meskipun begitu, ada perasaan optimisme yang mulai tumbuh dalam dirinya. "Slamet, kalau begitu saya coba, Pak. Tapi, nggak tahu bisa bantu banyak atau nggak." Hiroshi tersenyum, "Don't worry, we do it step by step. Just trust me, Slamet." Setelah makan siang, Hiroshi memberi Slamet beberapa tugas kecil yang berkaitan dengan mencari informasi tentang berbagai perusahaan transportasi di Jakarta dan bagaimana orang-orang di Jakarta menggunakan aplikasi transportasi online. Walaupun tugas-tugas tersebut terdengar sederhana, bagi Slamet, itu adalah dunia yang sama sekali baru. Hari-hari berikutnya, Slamet mulai belajar lebih banyak tentang dunia yang jauh dari kehidupan ojek yang biasa dia jalani. Hiroshi mengajarinya tentang bagaimana aplikasi bekerja, tentang bagaimana data dan informasi bisa dimanfaatkan untuk membuat keputusan bisnis, dan yang paling menarik bagi Slamet, Hiroshi memperkenalkannya pada dunia digital marketing. Hiroshi, "Slamet, do you know how many people use apps like Gojek or Grab every day? It's massive. And this is where I see a chance for growth." Slamet, "Wah,
Saya nggak tahu. Tapi banyak orang